Jadi barang siapa yang dia, misalnya saya sudah sholat di masjid dekat rumah saya. Kemudian saya pergi ke daerah lain, ke klaster lain. Yang di situ juga ada masjid yang ternyata sholat berjamaah belum dilaksanakan. Kan biasanya ya, ada yang apa sih, masjid itu yang ada yang 20 menit, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit ya. Maka saya mungkin sholatnya di masjid yang cepat. Begitu sampai ke tempat ngajar, masih belum ada sholat. Maka saya boleh sholat lagi. Ya, nah ini sholat ya, mengulangi sholat, tapi sebagai pahala sunnah. Sebagai pahala sunnah. Misalnya mereka sholat zuhur, ya udah saya sholat juga. Ya, 4 rakaat, tapi diniatkan sebagai ibadah sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW bersabda, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umara yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau menangguhkan sholat dari waktunya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Ya, jangan sampai ada umara pemerintah yang melarang kita sholat. Alhamdulillah. Apalagi termasuk juga disuruh nanti sholatnya di akhir. Nggak boleh zuhur, nggak boleh sholat awal waktu, nanti aja bedain 1 jam. Ya, maka maka dia bertanya, apakah dia berkata, aku katakan, lalu apa yang kau perintahkan kepadaku? Jadi sahabat bertanya kepada Nabi kalau ada pemimpin yang kayak gitu, pemimpin yang menyuruh kita untuk sholatnya nanti ya belakangan. Maka Nabi bersabda, "Shallis salat li waktiha." Kerjakanlah sholat pada awal waktunya. Jadi Anda sholat aja, ya mungkin diam-diam ya, nggak ketahuan dia, karena udah masuk waktu sholat. Fa in adraktaha ma'hum fasalli fa innaha laka nafilah. Jika kamu mendapatkan sholat itu bersama mereka, ulangilah kembali, ya, karena sungguhnya itu menjadi ibadah tambahan bagimu. Ya, wala taqul inni qad sholaitu fala usalli, dan jangan mengatakan sungguhnya aku telah mengerjakan sholat hingga aku tidak perlu sholat lagi. Jarang ya Mas Hadid ya, ada orang sholat 2 kali begini. Iya. Ya, pada males biasanya kan. Mas Hadid udah sholat nih di Hmm. rumah misalnya. Iya. Datang ke masjid mau ngambil apalah, ketemu teman, ketemunya di masjid kan gampang Hmm. sebagai titik titik meeting point. Dan ternyata pas qomat, maka yang bagus Mas Hadid langsung sholat lagi. Benar, Ustaz. Hmm. Ya, Hmm. tapi biasanya jarang gitu. Hmm. Ya, dan jangan bilang saya udah sholat, jangan. Iya. Maka kata Nabi, jadi jangan bilang aku sudah sholat. Ya, jadi intinya ya udah sholat aja lagi. Maka sholat Mas Hadid yang kedua itu jadi pahala sunnah. Hmm. Jadi pahala sholat sunnah. Nah ya, yang diterimanya tentu yang pertama, yang di rumah. Atau di masjid mana Mas Hadid duluan. Hmm. Tentunya saya pernah melakukan ini, bukan. Jadi ceritanya saya terlambat waktu di Taif. Saya terlambat datang jamaah. Akhirnya jamaah udah pada sholat ya, lewat imam setempat, imam yang tinggal di Taif. Kemudian saya bilang, ya ada yang mau sholat lagi nemenin saya, gitu ya. Maka akhirnya mereka pada nemenin saya, dan eh, bagi mereka pahala sholat sunnah. Ini hadisnya dari Yazid bin Al-Aswad yang di dalamnya disebutkan, "Idza shalaituma fi rihalikum summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakum nafilah." Lanjut, Mas. Jika kalian berdua sudah mengerjakan sholat di kediaman kalian, kemudian kalian mendatangi sholat jamaah di masjid,
Kerjakanlah sholat bersama mereka karena sesungguhnya ia sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua. Padahal setahu saya ini orang ini udah sholat subuh mas di rumah. Kan habis sholat subuh nggak boleh sholat lagi kan? Ya, Ya. nggak ada sholat lagi kan habis sholat subuh. Nah ini kejadiannya nih ada orang Nabi sholat subuh dia kagak sholat. Kenapa? Karena dia udah sholat Di di rumah. rumah. Maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh untuk ngapain? Kerjakanlah sholat bersama mereka. Karena sesungguhnya ini sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua. Ya, coba seumur hidup Mas Hadid sudah pernah sholat 2 kali begini? Belum pernah Ustaz. Belum pernah ya. Ya kalau cuman memang karena memang hadis ini jarang disampaikan ya. Ya. Hadis ini jarang didengar. Banyak Orang orang yang tahu Ustaz. ya belum pernah. Dan yang kedua emang orang pada males. Ya, Hmm. gue udah sholat, ngapa sholat lagi kan gitu loh ya. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan sholat di rumahnya, kemudian mendapatkan imam di masjid belum sholat, hendaklah dia sholat bersamanya karena sesungguhnya sholat itu sebagai amalan sunnah baginya. Juga didasarkan pada hadis Mihjan yang di dalamnya disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang menghalangimu mengerjakan sholat? Bukankah kamu ini seorang muslim? Mihjan menjawab, benar, hanya aku sudah mengerjakan sholat bersama keluargaku. Jadi Mihjan ini udah sholat di rumah bareng keluarganya. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ji'ta fasalli ma'an nas, wa in kunta qad salaita." Jika kamu datang ke masjid, sholatlah bersama orang-orang meskipun kamu sudah sholat. Ya. Serta didasarkan pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, juga pada hadis Mas'ud, Allah memberi taufik dan daya jalan yang karena kalau kitanya sudah sholat di rumah ya karena mungkin ada uzur ya, hujan mungkin ya, kemudian pas hujan kita udah sholat hujan berhenti, tiba-tiba harus ya mungkin ketemu teman rapat DKM ya, kebetulan qadarullah rapat DKM-nya di masjid habis sholat. Nah, kita kan udah sholat di rumah karena hujan tadi gede, akhirnya kita datang ke masjid lagi pada sholat subuh, ikutinlah sholatnya, itu jadi ibadah sunnah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada kita dengan sebab satu, mendengarkan sunnah ini. Dua, Anda bukan hanya mendengar, tapi Anda memahami. Yang ketiga, Anda mengamalkan sunnah ini, menghafalkan sunnah ini. Ya, dihafalin di otak. Yang keempat, Anda mengajarkannya. Maka mudah-mudahan dengan sebab ini Allah berikan kita cahaya. Ya. Taib, ini kasus selesai. Mungkin yang baru dengar, mudah-mudahan jadi pengingat, sekedar ilmu. Mudah-mudahan suatu saat kalau ketemu hal-hal seperti itu, jangan ragu untuk sholat 2 kali. Ya, tapi niatnya sholat sunnah. Ya, taib. Sekarang kita akan bicara tentang masbuk. Orang yang ketinggalan sholat, tertinggal sholatnya. Tapi jangan biasain ya Mas Adit ya, karena ada satu riwayat, siapa yang suka mengakhirkan sholat, Allah akan akhirkan dia. Ya, bahkan kata Syekh Utsaimin, orang yang suka mengakhirkan suatu amal, maka Allah akan akhirkan dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang suka mengakhirkan sholat, ya bukan mengakhirkan Mas, suka datangnya shaf terlambat, bukan mengakhirkan, datangnya shafnya terlambat, maka Allah akan melambatkan dia. Malah dalam riwayat yang tegas, Allah akan lambatkan dia diambil dari api neraka. Maka ya kita berharap ya begitu mau azan ya sudah siap-siap. Ya, dan jangan biasa datangnya di shaf terakhir terus, jangan jadi kebiasaan. Itu baru shaf terakhir dapat ancaman. Gimana yang kagak sholat? Ya. Tapi kita bicara tentang masbuk. Ya, harus mengerjakan beberapa bagian sholat yang masih tersisa jika sang imam sudah mengucapkan salam tanpa memberikan tambahan. Boleh Mas, hal tersebut? Ya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Mughirah bin Syu'bah
Waalaikumsalam. Ketika dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat. Lalu dia menyebutkan wudhu beliau dan bahwasannya hal itu berlangsung sebelum sholat subuh. Lebih lanjut dia bercerita, aku pun berangkat bersama beliau hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilakan Abdurrahman bin Auf maju ke depan, lalu mengerjakan sholat bersama mereka ketika waktu sholat telah tiba. Baik, jadi karena nabinya lagi terlambat, Hmm. ya karena ada uzur, maka akhirnya Abdurrahman bin Auf gantiin Nabi jadi imam. Gimana? Ya, terus Kami mendapatkan Abdurrahman telah menunaikan satu rakaat sholat subuh bersama mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berbaris bersama kaum muslimin dan sholat di belakang Abdurrahman bin Auf pada rakaat kedua. ya Se- Setelah setelah Abdurrahman mengucapkan salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Kaum muslimin pun terperanjat melihat hal tersebut sehingga mereka banyak membaca tasbih. Subhanallah, ya enggak maksudnya ternyata ada Nabi gitu. Mhm. Ya, ternyata ada Nabi. Ya siapa yang nekat ganti Nabi? Kalau saya kagak datang, ya banyak yang gantiin gitu. Ya, apalagi di kantor ya, emang kagak pada mau jadi imam kan. Tunjuk-tunjukkan Ustaz gitu. Tunjuk-tunjukkan kalau di kantor malah. Jadi mereka mengatakan subhanallah. Ya, kenapa ya? Karena Nabi ternyata ada gitu ya. Hmm. Malah waktu kasus Abu Bakar, Abu Bakar jadi imam. Akhirnya Nabi masuk tuh. Ya, Nabi masuk. Akhirnya para sahabat malah bertepuk, dia bertepuk ya. Mungkin dulu belum disuruh tasbih ya. Kan kalau ada yang sesuatu yang ini suruh subhanallah, subhanallah gitu ya. Bertepuk. Nah, jadi memang ya kenapa Abu Bakar maju? Karena Nabi lagi sakit. Nah, kenapa Abdurrahman bin Auf maju? Karena Nabi ada uzur, ya lama datangnya karena ada urusan. Tapi pernah, Mas, Nabi lama banget, ya sampai hampir tengah malam sholat isya. Jadi belum mulai-mulai Ya. sampai sahabat pada ngantuk-ngantuk, ya. Ya, akhirnya jadi kan Nabi itu kalau sahabat cepat datang, maka sholat isya tepat waktu. Tapi kalau sahabatnya belum pada datang, ya ditunggu sampai tengah malam. Maksudnya sebelum jam 12. Akhirnya sahabat sampai ngantuk-ngantuk. Ya kalau di kita ya imam kagak ada banyak penggantinya. Ya. Tapi siapa yang bisa ganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hmm. Dan orang-orang kaget, ternyata Nabi ada. Ya. Maka akhirnya mereka bertasbih, Subhanallah. Ya, Ya. nah, kaum muslimin pun terperanjat melihat tersebut. Lanjut setelah menyelesaikan salatnya. Setelah menyelesaikan sholatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda, kalian sudah melakukan yang baik atau kalian telah melakukan hal yang tepat. Beliau merasa senang kepada mereka karena mereka telah mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi di sini ini jadi bantahan Mas buat orang yang suka. Jadi Mas Adit pernah lihat nggak ada orang sholat terlambat. Ya. Begitu imam salam dia naik lagi terus akhirnya satu orang maju jadi imam. Iya. Nah ini bantahan. Jadi ya harusnya selesaikan. Kan Hmm. Nabi juga menyelesaikan. Ya Nabi kan nggak jadi imam kan. Iya. Nabi nggak jadi imam, Nabi jadi makmum ketika Abdurrahman bin Auf selesai salam, ya sudah. Ya, Hmm. Nabi pun Nabi ya berdiri ya di belakang Abdurrahman bin Auf dan menyempurnakan sholatnya. Hmm. Jadi nggak disebutin Nabi akhirnya maju jadi imam kan. Oh, enggak. Jadi ada orang-orang kalau lagi sholat terlambat, begitu terlambatnya 10 orang dia maju sendiri. Yang lainnya biar jadi imam. Hmm. Ya, satu itu enggak. Jadi selesaikan aja masing-masing. Kedua, terus kalau yang dua yang ternyata ada yang dua yang maju gimana? Yang maju dua gitu ya. Nah, ini main tubruk-tubruk kan gua dulu tahu, gua aja gitu. Rebutan jadi imam ya. 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 Ya Jadi ini imam putaran jadi kedua. ya jadi ini dalil bantahan buat orang yang suka maju sendiri jadi imam padahal dia tinggal melanjutkan
sholatnya. melanjutkan sisanya saja. Nah, lain lagi nih Mas, kalau misalnya Mas Hadi terlambat, nyelesain sendiri, tiba-tiba ada yang mukul pundak Mas Habib jadi imam, betul nggak? Iya. Itu nanti kita bahas ya setelah ini selesai coba. Dan kata-katanya, lanjut Mas, beliau, Katanya, beliau menyempurnakan sholat beliau, menunjukkan bahwa apa yang didapat oleh orang yang masbuk dari imam adalah permulaan sholatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dalam keadaan tenang dan penuh hikmat. Apapun bagian sholat yang kalian dapatkan, kerjakanlah, dan apa yang tertinggal atau terlewatkan, maka sempurnakanlah. ini bantahannya. Hmm. Jadi kalau jadi apapun bagian sholat yang kalian dapatkan ya kerjain. Misalnya Mas Hadid lihat imam lagi tahiyat akhir ya langsung tahiyat akhir. Yeah. Ya imam salam ya lanjutin sendiri sudah. Imam lagi ruku, imam lagi sujud ya Anda ikut lagi sujud. Kan banyak orang imam lagi sujud yang nunggu dulu di atas. Yeah. Kagak sujud lu, cin. Ntar juga dibangun gitu lah. Jadi harusnya ketika imam lagi sujud kita datang ya kita ikut sujud bersama imam. Ya, kenapa? Ini dalilnya. Apapun bagian sholat yang kalian dapatkan, kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal, wa mafatakum fatimu, apa yang terlewat, disempurnakanlah. Berarti nggak usah ada imam dia nggak usah menjadikan diri dia sebagai imam. Lain lagi kalau Mas Hadi ditepok gitu loh, disuruh jadi imam oleh orang yang baru datang. Yeah. Nah, nanti kita bahas ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan waktu kata al-qadha ditujukan pada kelasan sesuatu yang berarti sempurnakan. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara kedua lafaz tersebut. Taib, saya pernah mendengar, lanjut Mas, Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz radhiyallahu anhu mengatakan, wa ma fatakum wa atimu merupakan riwayat yang paling banyak. Di dalam beberapa riwayat memang terdapat kalimat faqdu dengan makna sempurnakanlah, sehingga keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut bisa disatukan dengan pengertian, penyempurnaan, dan pelengkapan. Jadi apa yang didapatnya itulah awal dari sholatnya, dan apa yang disempurnakan itulah akhirnya. Ya, jadi jangan begini maksudnya Mas. Ya. Karena ada orang, ya pokoknya kalau gue dapat sama imam, ya imam beres, gue beres gitu loh. Padahal dia terlambat. Ya. Imam dia misalnya sholat subuh, datang rakaat kedua, ya udah, imam salam, gue salam. Padahal dia kurang Satu rakaat. satu gitu loh. Ya, jadi masbuk itu mendapatkan rakaat kalau imam belum ruku ya. Kalau imam lagi ruku, dia ikut ruku dapat rakaat. Itu 4 mazhab sepakat. Ya, imam lagi ruku, kita datang langsung Allahu Akbar ikut ruku. Tapi ingat barnya harus di atas, jangan Allahu Akbar sambil ruku, nggak boleh. Jadi gini, Allahu Akbar lalu ruku, jangan Allahu Akbar sambil barnya lagi ruku. Maka itu nggak boleh. Ya, nah dapat tuh rakaatnya. Nah berarti masuk. Tapi kalau dia dapatnya imam sudah sujud, dia ikut sujud, tapi dia nggak dapat rakaat, tapi dapat pahala. Pahala apa? Pahala sujud. Karena 1 kali sujud itu ngapusin dosa, 1 kali sujud itu naik derajat. Tapi nggak dapat rakaat. Ya, lain lagi Mas. Ya, terus nanti dia sempurnakan sholatnya 1 lagi. Jadi jangan sampai dia berpendapat, oh ya udah gua dapat sisa, jadi begitu imam salam dia salam padahal kurang, nggak boleh. Kecuali ada nih Mas, kecuali sholat jenazah. Iya. Mas sholat jenazah lagi sholat jenazah datang pas takbir ketiga, maka Mas ikut takbir kan, Allahu Akbar, takbir ketiga tuh. Ya baca doa kan, ya baca doa. Takbir keempat, ya baca doa juga. Salam ya udah selesai. Gak usah nah itu pendapat yang pertama untuk sholat jenazah. Tapi pendapat yang kedua, ya Mas takbir lagi 2 kali lagi belum. Ya, belum. Kenapa? Karena tadi terlambat. Tapi kalau untuk sholat wajib, nggak bisa. Orang harus tambah 1 lagi karena sholat subuhnya kurang 1. Insya Allah itu udah gampang banget ya.
Kemudian orang yang masbuk bisa masuk ke dalam sholat imam pada bagian manapun. Yang demikian itu didasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dan Muaz radhiyallahu anhuma. Keduanya bercerita Rasulullah SAW pernah bersabda, boleh mas, jika Hmm. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi suatu sholat, sedang sang imam dalam keadaan tertentu, hendaklah dia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam tersebut. baik, imam lagi sujud, ya ikutin terus. At-Tirmizi, At-Tirmidzi radhiyallahu an mengatakan para ulama mengamalkan praktik ini. Mereka mengatakan jika ada seseorang datang sedang imam dalam keadaan bersujud, hendaklah dia bersujud. Hal itu tidak dihitung satu rakaat karena dia tertinggal rukuk dari imam. tapi ingat, tambahin mas, dia dapat pahala. Wow. Apa pahalanya? Satu kali sujud dapat ampunan, satu kali sujud naik Baik. derajat. Tapi nggak dapat rokaat, tapi dapat pahala. Ya, ini juga sama hadisnya, ya, nggak boleh dihitung satu rokaat kalau lagi sujud. Karena masih ada yang begitu mas, karena mungkin nggak ngaji ya. Ya. Jadi ada bapak-bapak, dia ikut imam lagi sujud, begitu imam selesai, dia selesai. Lalu saya tanya, Pak, kurang loh. Hmm. Alhamdulillah ada yang nurut. Oh, kurang ya? Tadi kan Bapak ikutnya lagi ruku, lagi sujud bukan lagi ruku. Kalau dapat lagi ruku, Bapak dapat satu rakaat. Akhirnya dia nambah, Hmm. dia nambah. Walaupun udah ngobrol ya, dia nambah. Nah, terus dia salam kan? Ada yang kurang lagi apa? Harusnya sujud sahwi. Hmm. Kenapa Mas? Karena dia udah salam duluan kan tadi. Iya. Sedangkan salam itu kan rukun. Berarti dia udah nambah rukun. Cuman saya mau bilang lagi udah nggak enak lagi deh tuh. Takutnya dia ngomong salam dulu gua gitu loh. Saya mau bilang Mas sujud sahwi. Kan tadi udah salam duluan kan. Jadi kalau ada orang ya, dia Hmm. salam duluan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ingat, dah kurang satu rakaat, maka dia tambah satu lagi, lalu kemudian dia tahiyat akhir, dia salam lalu sujud sawi dua kali, lalu kemudian salam lagi. Kenapa? Karena dia nambah rukun. Hmm. Tapi itu alhamdulillah yang nurut tuh. Kemudian ada lagi yang bapak-bapak ikut lagi sujud, imam salam dia salam, saya kasih tahu Pak, kurang satu rakaat, bapak ikutnya lagi sujud. Apa dia bilang? Hmm. Udah cukup, udah cukup. Ya, dia nggak mau nambah lagi. Ya, udah cukup gitu ya. Nah, ini maka pentingnya ilmu. Ilmu akan menghiasi amal Anda. Ilmu adalah pemimpin amal. Taib, saya mau share tentang masbuk ya, yang tadi sudah kita bahas. Boleh. Bolehkah Oh, menjadi makmum di belakang makmum yang masbuk? boleh menjadi makmum di Ya, belakang imam. ya, misalnya Mas Habib jadi makmum kan, tiba-tiba terlambat imam salam, Mas Hadid nambah satu lagi. Hmm. Boleh nggak Mas Hadid tiba-tiba ada yang nepok? Ini banyak nih di Indonesia yang nempok begitu. Iya. Ya, karena minta izin maksudnya. Minta izin. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu kan. Hmm. Ya, kalau yang udah ngaji ya tinggal tempel kakinya. Ya. Nah, boleh nggak tuh kita bermakmum sama orang yang jadi makmum juga, tapi dia masbuk. Mas Hadid sisa satu rakaat, maka saya ikutan sama Mas Hadid, jadi makmum Mas Hadid. Padahal Mas Hadid tadi jadi makmum imam. Iya. Nah, ini sering kita saksikan begitu di masjid-masjid, ya. Iya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan. Ini kata Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan. Ahmad bin Abdul Halim Al-Kharani yang digelar Syekhul Islam pernah ditanya, ya. Maka beliau menjawab seperti ini. Lanjut Mas, Mengenai sholat orang yang pertama tadi, ada dua pendapat di mazhab Imam Ahmad dan selainnya. Akan tetapi pendapat yang benar, perbuatan semacam ini dibolehkan. bolehin, boleh, Ya, ya. Tapi jangan heran Mas, kalau ada yang bilang nggak boleh. ya. Karena Syekh memang Fauzan terbagi nggak dua boleh, pendapatnya ya, ya. Ustaz. Ya, ada dua pendapat, ya. Lanjut. Inilah yang menjadi pendapat kebanyakan ulama. Nah, di Tadi di, Indonesia kebanyakan boleh, Mm, ya, karena memang jumhur mengatakan boleh, walaupun dia masbuk, imamnya masbuk gitu loh. Tapi ada tapinya. Lanjut. hal Hal tadi tadi. dibolehkan dengan syarat orang yang diikuti merubah niatnya menjadi imam dan yang mengikutinya berniat sebagai makmum. Jadi Mas Habib langsung niat jadi imam. Hmm.
Kan tadi sholat jadi makmum kan? Iya, iya. Allahu Akbar. Begitu imam salam, Mas Adit kurang satu. Maka tiba-tiba ada yang nepok. Nah, begitu nepok begitu, Mas Adit langsung rubah niatnya jadi imam. Yes. Ya, niat rubah jadi imam. Uh, nah, ini boleh kalau begini. Ya. Iya. Nah, sedangkan namun, nah ini ya. Namun lanjut. Namun jika orang yang mengikuti atau yang telat datangnya tadi berniat untuk mengikuti orang yang sudah sholat bersama imam sebelumnya atau makmum masbuk, sedangkan yang diikuti tersebut tidak berniat menjadi imam, maka di sini ada dua pendapat mengenai kesalahan sholatnya. Jadi kalau misalnya Mas Hadis nggak rubah jadi niat, nggak jadi imam, Hmm. kan tadi jadi makmum, gitu ditepok, nggak rubah jadi imam, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, sholatnya sah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Nah, kan di Indonesia banyak ini. Imam Malik dan selainnya. Pendapat ini juga adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kalaupun nggak merubah niatnya Mas Habib. Hmm. Ya. Pendapat kedua, sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini, orang yang menjadi makmum pertama kali untuk imam pertama, setelah imam salam maka statusnya sholat sendirian. Jadi ada yang bilang nggak sah. Ini pendapat Syekh Fauzan juga, ya. Nggak sah secara Nah, jamaah, tapi tidak berarti sholatnya tidak sah ya, Ustaz. ya, jadi kalau yang pertama, jadi kalau Mas Imam merubah niatnya jadi imam, itu nggak ada perdebatan, Hmm. sah dah, ya. Cuman kalau Mas Imam nggak merubah niatnya jadi imam, ya, maka ada perdebatan. Ada yang bilang tetap sah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kalau pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad tidak sah. Ya, kenapa? Ya, karena orang yang ini tadi sholatnya sendirian. Ya, namun, ya akan tapi yang benar, langsung aja kesimpulannya, Mas, langsung. Ada pun atau tapi? Akan tetapi yang benar adalah bolehnya hal ini dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena yang diikuti menjadi imam itu lebih banyak daripada keadaan sholat munfarid. Oleh karena itu, mengalihkan dari sholat sendirian menjadi imam itu tidaklah terlarang sama sekali. Berbeda halnya dengan pendapat pertama tadi yang menyatakan tidak bolehnya. Wallahu Baik, a'lam. wallahu alam. Ya, inilah sedikit ada perdebatan tentang masalah ini. Tapi saya sendiri berpendapat boleh ngikutin pendapat kebanyakan ulama. Ya, apalagi kalau Mas Habib merubah niatnya jadi imam. Ya, baik. Ada kasus lagi. Ini masih tentang masbuknya. Ada pertanyaan. Jika telah tertinggal satu rakaat atau lebih pada saat imam tahiyat akhir, kita juga ikut baca tahiyat. Nah, duduknya ini mesti tawaru atau iftirash. Ya, paham Mas? Jadi Mas Hadid ketinggalan sholat subuh satu rakaat. Kan imam pasti kan tahiyat akhir tuh Iya, di sholat subuh. subuh. Nah, Mas Hadid ini duduknya gimana? Atau Mas Hadid ketinggalan sholat maghrib, Iya. ya, 2 rakaat. Nah, pas rakaat ketiga kan imam tahiyat akhir. Sedangkan Mas Hadid Belum tanya terakhir. baru masih kurang Oh, 2. nah, Ya, nah ini jadi harus dihitung nih. Bedain antara kurang 1 sama kurang 2 dan seterusnya. Ini mm, rumusannya. Jadi kita ini duduknya iftirash apa tawarru. Ya. mm. Nah, kemudian kapan harus bangun untuk menyempurnakan rakaat tertinggal? Apakah imam selesai salam atau nunggu salam kedua? Kan ada orang yang begitu imam. Assalamualaikum warahmatullahi langsung naik, betul Mas? Ya. Atau setelah assalamualaikum warahmatullahi baru naik dia. Mana nih? Ya, yang pertama apa yang salam kedua baru naik tuh. Kemudian ketika jamaah sedang mendapatkan imam sedang berdiri pada saat membaca sir, apakah masih disunnahkan baca iftitah, ta'awuz dan langsung baca Al-Fatihah? Misalnya imam sholat duhur ya. Ya, kita masuk nih, udah terlambat. Kan nggak tahu imam udah nyampe mana. Ya, nah kita baca iftitah dulu, apa ta'awuz apa langsung Al-Fatihah gitu. Ya, taib ini ada 3 pertanyaan tentang orang yang apa tadi Mas? Masbuk. Subuh. Ya, ini tentang masbuk.
Taib, jawaban. Dilihat dari jumlah rakaatnya maka bisa dibagi dua. Maka perhatikan ini kalau nggak fokus bingung. Jumlah rakaat yang sholatnya 2 rakaat seperti subuh Jumat, maka cara duduk tasyahud dalam sholat ini adalah iftirash. Ada 2 hadis yang dijadikan dalil dalam hal ini. Jadi mas, kalau bagusnya bukan nggak boleh ya. Kalau sholat subuh yang 2 rakaat yang cuma ada 1 tahiyatnya, maka itu iftirash aja. Ya, tapi bukan berarti yang tawaru salah. Ya, jadi kalau misalnya mas sholat Jumat ya, sholat Jumat kan 2 rakaat, tahiyatnya cuma 1, maka duduknya iftirash aja. Iftirash itu duduk tahiyat awal. Tapi kalau ada yang tawaruk juga nggak apa-apa. Ya ada juga riwayatnya. Cuman ini pak kuat riwayatnya gitu loh. Jadi kita jangan suka nyalahin orang dulu gitu loh. Kalau memang ada, makanya kita belajar nih tujuannya itu makin bijak gitu loh. Kadang ada orang yang gue sholat subuh iftirash, dia kenapa tawaru duduknya mirip begitu. Ya ada dalilnya. Cuma masing-masing pandangannya berbeda. Nah di sini ya saya pribadi berpandangan mengikuti setiap sholat yang 2 rakaat, apa aja tuh, qobliyah, ba'diyah, sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan 2 rakaat semua, dan cuma 1 tahiyat, maka bagus duduknya sih iftirash, tahiyat awal duduknya, ya karena tasahudnya cuma 1, ya. Tapi kalau tahiyatnya ada 2, mas, seperti sholat apa? Maghrib, isya, terus zuhur, asar, maka tahiyat awal itu iftirash, tahiyat akhir tawarru. Itu sepakat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat kalau sholat yang cuma ada 1 tahiyatnya. Ya, kalau Imam Syafi'i walaupun sholat subuh tahiyatnya 1 kali tetap tawarru. Ya, tapi kalau Imam Ahmad nggak tawarru, apa tadi? Iftirash. Kenapa? Karena cuma ada 1 tahiyat. Oke. 2. Sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Seperti maghrib, isya, duhur, asar. Maka untuk sholat jenis ini pada tasyahud awal duduk iftirashi, dan pada tasyahud akhir tawarru. Tadi udah. Ya. Dalilnya ada juga ya nih dari dan lain sebagainya. Jadi kalau tahiyatnya ada 2, tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarru. Tapi kalau tahiyat hanya cuma 1, maka ada yang iftirash, ada yang tawarru. Tapi kalau saya milih yang iftirash, ya. Tapi kalau ada yang tawarru jangan disalahin juga. Termasuk Ustadz Abdul Hakim bin Amdir Abdad, ya beliau tawarru duduknya, nggak iftirash. Tapi nggak pernah ngotot-ngototan gitu loh. Karena memang dua-duanya ada dalilnya, ya. Nah, adapun untuk makmum yang masbuk, nah makmum masbuk gimana nih duduknya nih? 1, masbuk pada sholat 2 rakaat maka duduknya hanya iftirash. Udah misalnya Mas Adit sholat subuh, datang rakaat kedua, ya berarti kurang 1 rakaat. Ya, imam kan tahiyat akhir tuh rakaat kedua, sedangkan Mas Habib 1 lagi kurangnya. Ya udah Mas Habib duduknya iftirash. Ya, kenapa? Karena sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi makmum tertinggal 1 rakaat. Nah ini dia, perhatikan. Makmum tertinggal 1 rakaat. Maka posisinya duduknya adalah tawarruk sama dengan imamnya sebagaimana cara Nabi sholat lebih dari 2 rakaat. Jadi kalau misalnya makmumnya tertinggal 1 rakaat, ya selain sholat subuh ya mas ya, selain sholat yang 2 rakaat, sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, asar. Nah, ternyata kita tertinggal 1 rakaat. 1 rakaat. Tertinggal 1 rakaat. Berarti 1 rakaat aja ketinggalannya. Maka begitu imam tahiyat akhir kan kita kurang 1. Maka kita ikut tahiyat akhir, Mas. Kenapa? Ya. Ya. Nah, ini. Jadi itu kesimpulannya, ya. Namun ya, Syekh Mukbil mengatakan ada sebagian orang berpendapat kalau seorang masbuk 2 rakaat dan mendapati imam duduk terakhir
maka makmum duduk tawarruk seperti duduk imam dengan dalil Abu Hurairah, imam itu diangkat hanya untuk diikuti, ya. Ya, jadi sebenarnya ini masalah ikhtilaf saja. Tapi intinya kalau Mas Hadid mau duduk tawarruk boleh, karena ngikutin imam juga boleh. Tapi kalau duduk iftirash, ya itu juga, ya, kalau yang 2 rakaat ya boleh. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu, ya. Kalau masbuk sholat yang lebih dari 2 rakaat seperti sholat maghrib, isya, duhur, asar, tertinggal 2 rakaat atau lebih, ya, tertinggal 2 rakaat atau lebih, berarti tertinggalnya 2 rakaat atau lebih, maka duduknya iftirash, ya, tidak ngikutin imam yang tawarruk. Misalnya saya sholat duhur, imamnya saya kurang 2, kurang 3, imamnya kan tahiyat akhir tuh, sedangkan saya kurang 2, kurang 3, maka saya duduknya iftirash aja. Saya kurang 2, iftirash. Saya kurang 3, iftirash. Ya. Tapi kalau kurangnya 1 rakaat, ikut tawarruk. Paham ya? Paham ya? Udah nggak bingung, udah siang-siang lapar susah lagi. Ya, sekali lagi insya Allah mudah-mudah dia. Jadi kalau ibu sholat duhur, asar, maghrib, isya, bukan subuh nih, ya. Kalau subuh ibu terlambat 1 rakaat ataupun 2 rakaat, iftirash. Tapi sholat duhur, asar, maghrib, isya, ibu terlambat 2 rakaat atau lebih, terus imam kan tahiyat akhir tuh, sedangkan saya terlambat 2 rakaat, maka saya duduknya ngikutin imam. Ya, apa? Kalau tertinggal 2 rakaat atau lebih, maka kondisi imam iftirash, tidak ngikutin imam. Ya, karena apa? Karena saya ketinggalan berapa tadi? 2 rakaat. 2 atau 3. Jadi siapa yang ketinggalan 2 rakaat, siapa yang ketinggalan 3 rakaat, maka duduk tasyahudnya ngikutin imam. Karena imam kan tahiyat akhir, sedangkan kita kan masih sisa 2, kita masih sisa 3. Nah, kita nggak boleh diri, nggak boleh. Kan imam lagi tahiyat akhir. Ya, Anda tahiyat akhir, tapi iftirash. Sedangkan imam kan tawarruk tuh terakhir tuh. Ya, kenapa kok saya iftirash Pak Ustadz? Karena kurang 2, kurang 3. Ya, tapi kalau kurang 1, ya, untuk sholat maghrib, isya, duhur, asar, maka kalau imamnya tawarruk, kita kurang 1, kita tawarruk juga. Paham ya? Insya Allah orang kantor paham lah. Ya, ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi, ya, salamnya kapan nih masbuk ini naik ke atas? Ya, kapan masbuk ini? Jangan begitu imam assalamualaikum langsung naik, apa assalamualaikum kedua langsung naik, maka ya hukumnya dua-duanya boleh, ya. Tapi kata Syekh Albani, ya, hukum salam kedua adalah mustahab, sunnah. Yang rukun itu salam pertama, ya. Kalau salam kedua itu sunnah. Jadi makmum masbuk bisa berdiri untuk menyempurnakan sholat sudah salam pertama imam. Meski tak diragukan lagi bahwa berdiri sesudah salam yang kedua merupakan tindakan mengikuti imam yang sempurna. Jadi begitu imam salam pertama, Mas Habib boleh langsung. Tapi yang sempurna, imam salam kedua, Mas Habib baru naik ke atas. Ya. Yes. Baik, sekarang pertanyaan terakhir buat yang masbuk. Di antara kesalahan dalam sholat yang disebutkan, apa pertanyaan terakhir tadi? Pertanyaan, saya ikut sholat duhur. Kan imam nggak tahu sampai mana. Maksudnya sampai mana bacaannya. Kalau duhur, kalau maghrib isya kan ketahuan. Ya lagi sholat duhur. Nah kita tuh langsung baca Fatihah apa iftitah gitu loh. Ya, takut-takutnya gini Mas, kita lagi baca iftitah udah ruku. Sedangkan yang terpenting dalam sholat apa? Rukun tuh, Fatihah. Atau kita berlambat-lambat, Allahu Akbar kabira, udah tahu dia telat. Ya, jadi kalau kita telat datang sholat duhur, sholat asar, ya,
ini lebih bagus. Nah, kita kan datang ke rakaat pertama kan. Ya, sedangkan imam udah rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kedua. Maka apakah kita baca iftitah, baca ta'awuz, atau langsung Fatihah? Nah, kata Ibnu Jauzi, lanjut Mas, di antara Ibnu Jauzi mengatakan di antara orang yang terkena penyakit waswas ada yang baru bisa bertakbir dengan benar sesudah imam hampir ruku. Orang-orang tersebut lantas membaca doa iftitah dan doa ta'awudz dan sesudah imam ruku. Hal ini merupakan tipuan iblis. Ta'awudz dan doa iftitah yang dilakukannya hukumnya adalah sunnah, sedangkan bacaan Al-Fatihah yang ditinggalkannya adalah wajib. Makmum pun wajib membacanya menurut sebagian ulama karena itu tidak sepantasnya dikalahkan dengan hal yang hukumnya sunnah. paham ya? Jadi Hmm. ya bagusnya kalau misalnya kita datang terlambat, Hmm. atau mungkin kita ya pokoknya datangnya terlambat lah. Imam lagi sholat, entah rokaat keberapa, atau kita tahu dia rokaat pertama, Hmm. ya, tapi nggak tahu nih udah sampai mana bacaannya kan. Hmm. Ya kalau lagi sholat maghrib, isya, subuh, ya kedengeran kan imam lagi baca surat, misalnya wadduha, baru ayat 2, kita bisa baca Al-Fatihah deh. Ya, bisa baca iftitah sebentar, berkabiru atau cepat gitu loh. Ya, nah, tapi kalau misalnya imamnya lagi sholat duhur asar, kan nggak kedengeran. Nah, lebih baik kita baca langsung Al-Fatihah. Jadi jangan sampai ngamalin apa Mas? Ngamalin sunnah, ninggalin yang wajib. Bahkan Al-Fatihah itu hukumnya kan rukun. Dia di atas wajib. Ya, ini menurut Ibnu Jauzi. Bahkan kalau kata Ibnu Jauzi, hati-hati tipuan iblis. Iblis itu suruh kita ngerjain yang sunnah tapi ninggalin yang Hmm. wajib. Wajib. Maka kita harus dapetin yang wajib, dapetin juga yang sunnah. Ketika kita datang ke masjid, kita nggak baca iftitah langsung Fatihah karena takut imam ruku, maka kita dimaafkan karena meninggalkan sunnah. Ya, kenapa? Karena lebih membela yang wajib. Tapi kalau kita belain sunnah akhirnya ketinggalin yang rukun, maka ini kata Ibnu Jauzi tipuan iblis. Ya sama lah, ibu-ibu jika pagi sore rajin tapi suami kagak dikasih makan. Ya, suami malah diantepin, rajin jika pagi sore luar biasa. Suami kagak dilayanin. Tilawah Qurannya bagus banget, ya. Tapi suami kagak diurusin. Nah, ini nggak boleh. Harus bedain mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Nah, ini kata Ibnul Jauzi. Oleh karena itu tidak sepantasnya mengalahkan yang wajib dengan yang sunnah, ya. Yes. Dulu aku waktu masih kecil, aku sholat bermamun di belakang guru kami, seorang pakar ilmu fikih Abu Bakar Ad-Dainuri. Beliau mengetahui aku berbuat seperti itu. Beliau Hmm. lantas mengatakan, wahai anakku, sungguhnya para ulama telah berselisih pendapat tentang makmum. Apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Akan tapi mereka tidak berselisih pendapat kalau doa iftitah itu sunnah. Oleh karena itu, sibukkan dirimu dengan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Kalau memang sudah bertentangan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya, coba Mas Habib. Mana? Mas Habib apa belain mana? Ibu apa belain istri? Ibu, ibu. Belain ibu, belain istri. Istrinya kagak ngaji sih. Kalau ngaji marah nih. Ya, kenapa? Ya karena laki-laki kan ke ibu, ke orang tua. Kalau istri ya ke suami Suami. dulu kan gitu. Ya, Iya. cuma tadi ya. Iya. Nah, jadi sepakat semua kalau iftitah itu sunnah, tapi ya kalau Al-Qur'an, kalau Fatihah itu rukun, ya. Ya, walaupun Anda masbuk, tetap baca Al-Fatihah semampunya. Walaupun cuma sampai ayat 2 3 lalu imam ruku ya ikut ruku, ya, itu. Taib, kita masuk kepada bab yang selanjutnya tentang eh, diberikan izin untuk meninggalkan sholat jamaah karena berupa alasan diantaranya sebagai berikut. Lanjut Mas. Iya. Boleh nggak sholat ke masjid ya? Hmm. Alasannya satu. Lanjut. Satu yang demikian. Barang siapa mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak diterima, kecuali karena suatu halangan. Taib. Ya, jadi orang tuh kalau dengar azan nggak datang ke masjid, Hmm. maka tidak diterima kecuali karena suatu halangan. Hmm. Maksudnya tidak diterima ini mas nggak sempurna katanya. Hmm. Ya, jadi kalau Mas Habib sholat di rumah, padahal dengar azan di masjid,
maka sholatnya Tidak ya diterima. tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, jadi di sini fala sholata lahu. Ya, bukan berarti batal, Hmm. tapi tidak sempurna karena nggak ke masjid. Maksud. Ya, makanya kalau dia tak rasa takut ya, misalnya di masjid ya ada binatang buas, ada apa corona, ya, atau apalah yang mungkin membahayakan dia, ya, atau karena dia sakit, takut nularin orang, maka dia boleh sholat di rumahnya, ya. Tapi kalau dia sehat nggak ke masjid, maka sholatnya tidak sempurna. Kemudian hujan atau jalanan licin, Oh. ya, lanjut Mas. Hujan atau jalanan licin. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya dia berkata kepada muadzin pada hari hujan deras, jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, janganlah kamu meneruskan dengan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkanlah sallallahu sallahu fi Sallu fi buyutikum, buyutikum. salatlah kalian di rumah kalian sendiri, seakan-akan orang-orang tidak percaya apa yang mereka dengar. Maka Ibnu Abbas berkata, hal itu dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Jadi gini Yaitu, Mas, misalnya hujan gede, hmm, jalanan licin, banjir malah. iya, Harusnya muazin setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hmm, itu jangan hayalah sholat, sallallahu tapi alaihi sallu wasallam. fi buyutikum, sallu Hmm, fi buyutikum. Nah, ini waktu corona nih begini nih. hmm, Sholatlah di rumah-rumah kalian, sholatlah di rumah-rumah kalian, atau sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Jarang ya ada yang di kita begini ya. iya. Wah, bisa dicap aliran sesat ini. Ya, ya, bisa dituduh ini. Wah, tuh orang tuh sesat tuh gitu loh. Padahal ini adalah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Oleh- Alaihi Wasallam ya ketika hujan, pokoknya terjadi hujan ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya hal itu dilakukan oleh orang lebih baik dari kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jadi hujan atau jalanan licin. Nah hujan gimana? Hujan rintik-rintik kagak ke masjid, masya Allah, mobil lu baru listrik lagi, pakai buat ke masjid, ya. Wah kan kalau naik sepeda kencang banget mas, ya bisa dan tadinya hujan jadi apa? Jadi di hujan bisa kagaknya ada sepeda listrik juga, hmm, ya kan? Ya kalau hujannya deras, gede, ya, ya boleh dah nggak ke masjid. Tapi kalau hujannya rintik, ya apalagi baru mendung doang, cabutlah ke masjid. Ya, kenapa? Ya karena salat berjamaah ke masjid itu pahalanya gede, ya bahkan salah satunya pahalanya kayak haji. Ya, jadi hmm. laki-laki bisa haji 5 kali sehari pahalanya. Tuh. Ini hujan. Nah kalau di Arab kan ya dari Arab ini kan kalau bicara padang pasir zaman dulu ya. Saya tuh pernah mas tersesat di Yaman. Oh, Saya naik bis ketiduran dan yang gayet juga tidur dia. Tahu turun di mana? Akhirnya kita turun di jalanan di padang pasir, diturunin di kanan kiri padang pasir. Terus saya nginjek pasir, ambles. hmm, Pasirnya tuh ternyata ambles gitu loh, ambles, nggak ada konbloknya. Nah, jadi kalau hujan di daerah itu pasti becek mas, hmm. sehingga apa susah jalan kan pasti, karena jadi lumpur. Tapi kalau di kita apa yang becek? Oh, Orang pada aspal semua kok, hmm, ya. Belum lagi ada kendaraan mobil yang tertutup. Ya, makanya Anda boleh aja memaksakan diri tetap datang ke masjid walaupun hujan, selama aman, selama nggak bahaya. Ya, iya, nah maka orang boleh nggak ke masjid kalau memang hujan deras dan jalanannya licin, ya banjir gitu loh. hmm, Ya, kemudian angin kencang pada malam gelap gulita lagi dingin. hmm. Ya, lanjut mas. Angin kencang pada malam dan yang gelap gulita lagi dingin. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasannya dia pernah mengumandangkan azan salat pada malam yang sangat dingin lagi gelap, lalu mengucapkan, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Lebih lanjut dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan muadzin agar mengatakan salatlah kalian di rumah-rumah jika malam sangat dingin lagi hujan.
Oh, ya bukan hanya hujan tapi juga dingin, ya. Kalau tadi kan hujan kejadiannya zaman Ibnu Abbas, Hmm. ya. Kalau zaman Nabi enggak. Ini kejadiannya ternyata dingin, ya. Kan kalau Arab pun dingin dingin banget kadang-kadang. Hmm. Ya, panas panas banget. Kalau di kita alhamdulillah nggak ada yang panas banget, nggak ada yang dingin banget. Yang ada palanya yang panas, ya. Nah, jadi ini dalil-dalilnya, ya. Kemudian apalagi boleh orang sholat di rumah sudah dihidangkan makanan sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan yang dihidangkan tersebut. Ya, jadi memang makanannya udah ada, Mas. Terus makanannya memang udah ada dan dia lapar. Juga makanannya memang layak disantap, nggak panas dan bukan lagi puasa. Hmm. Jangan sampai jadi oh gue mau makan dulu ya, lalu lagi puasa gitulah. Ya, maka orang yang menghadapi kasus ini dia lapar, makanan sudah sedia, juga makanannya tidak panas dan nggak lagi puasa, ya Hmm. maka dia lebih mendahulukan makan daripada sholatnya, Hmm. ya. Kenapa? Nah, ini ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lanjut Mas, Jika salah seorang di antara kalian sedang makan, hendaklah dia Hmm. tidak tergesa-gesa hingga menyelesaikannya, meskipun iqamah azan telah dikumandangkan. Jadi dia nggak usah buru-buru, makan aja, nyantai. Ya, Masya Allah ya. Hmm. Jadi jangan curiga kalau ada orang lagi makan gitu ya. Siapa tahu memang lapar. Hmm. Ya, kita mau jangan sampai hujan dasar orang lagi azan udah pada makan. Lapar kali gitu lah. Hmm. Ya. Tapi yang nggak boleh Mas, setiap azan lapar. Setiap azan lapar gitu lah. Ya, Hmm. jangan-jangan dari setan itu perutnya tuh. Iya. Tapi Mas ada riwayat lain. Iya. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, Nabi lagi makan. Hmm. Tiba-tiba azan, Nabi berhenti lalu sholat. Iya. Bertentangan? Nggak bertentangan. Gitu kan. Yang memang lapar banget ya silakan makan dulu. Tapi kan kadang-kadang kita makan sedikit udah cukup gitu loh. Hmm. Atau minum aja terus makan coklat sedikit udah ada tenaga. Sholat jamaah nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh jadi bahaya. Ya, jika malam sudah dimakan, malam sudah dihidangkan, dan iqamah salat pun sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh. Ya, cuman ya kalau kita memang cinta sholat jamaah, maka bagusnya waktu makan dilihat-lihat. Ya, dilihat-lihat. Oh, nanti gue makan dulu ah. Ya, atau nanti habis sholat dah. Selama tidak lapar. Ya, jadi Hmm. nggak boleh kalau lapar banget. Kemudian menahan kencing atau buang air besar, nggak boleh nih. Jadi maksudnya apa, Mas? Tidak lanjut. Rasulullah Tidak ada. SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak juga ketika menahan kencing dan buang air besar. jadi tidak salat tapi hadatit ta'am wa yudafi'ul akhbathan. Jadi ini Mas maksudnya yang ini kebelet. Hmm. Saya baca dari penafsiran-penafsiran ulama syarah hadis ini kebelet. Hmm. Kalau kebelet nggak boleh tuh. Tapi kalau nahan dikit boleh. Hmm. Soalnya gini Mas, ada yang sesuatu itu kalau ya kadang-kadang kita ya nggak mau kencing. Lihat kamu lihat WC jadi kepengen kencing. Ya. Ya karena mungkin brainwashnya udah apa di otaknya udah mindsetnya udah beda. Hmm. Jadi gitu kita nggak kencing ya dan nggak mau tuh gitu loh. Jadi maksudnya tidak sah sholat ketika bukan tidak sempurna sholat kalau nahan lapar, tidak sempurna sholat kalau nahan dua kencing, ya dua hajat, buang kencing. Maksudnya kebelet. Ya jadi kalau kebelet, lah. Kalau kebelet kencing lah. Tapi kalau kadang-kadang ada yang kadang-kadang ya ada yang bisa apa bisa ditahan ya. Ini nggak apa-apa ini bang ya. Ya taib. Jadi nggak apa-apa kalau ditahan selama tidak kebelet. Yang kebelet ini nggak boleh ditahan. Maka sholatnya tidak sempurna. Ya kasihan kan orang sholat sambil sambil nahan pipis ya. Kemudian memiliki kerabat dekat yang dikhawatirkan kematiannya dan tidak ada berada di sisinya. Ini nih. Yang demikian dasarkan hadis Ibnu Umar, dia pernah diberitahu bahwa Said bin Zaid bin Amr bin Nufail jatuh sakit pada hari Jumat. Dia pun menaik kendaraan untuk mengunjunginya saat matahari sudah tinggi dan mendekati sholat Jumat. Kemudian dia pun meninggalkan sholat Jumat.
Dia bercerita, Abu Darda bercerita, di antara tanda pemahaman seorang adalah ketegasannya, kemauannya dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dia bisa mengerjakan sholat dengan hati yang lega. Jadi dia punya saudara yang dia ngurusin, Mas. Ya, padahal lagi sakit. Misalnya ya kita punya orang tua, ya, punya orang tua lagi sakit. Yang kalau kita tinggalin sholat berjamaah bisa ini, Mas. Bisa apa? Bisa Ya, nanti kenapa-napa gitu ya, bisa jatuh dari tempat tidur. kondisinya Kecuali kritis kalau Pak. ada yang, ya, kecuali ada yang nemenin lah. Atau Hmm. yang dokter, paham nggak? Dokter Ya. lagi operasi, darurat, ya, emergensi, maka dia harus operasi. Maka dia boleh untuk sampai-sampai ada fatwa ya tadi untuk tidak sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena ya tadi kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Dia bisa, tapi diganti dengan sholat zuhur. Ya, ya ini kalau hal-hal seperti darurat ini kan terjadinya sama orang-orang tertentu saja. Ya, jadi kalau misalnya kita punya anak di rumah sendirian masih kecil, diajak ke masjid kagak mau, ya takut kenapa-napa, ya di rumah ya sudah. Tapi jangan jadi alasan gitu. Padahal ada istrinya yang jaga, ya, ya atau ya tadi orang tua lagi sakit lah, kayak kita tungguin, ya. Tapi kalau kata orang tuanya di kamu ke masjid, mami nggak apa-apa, ya jangan lama-lama, ya boleh deh kita ke masjid. Ya inilah hal-hal yang membolehkan orang tidak sholat berjamaah ke masjid. Satu, sakit, ya, atau rasa takut, hujan atau jangan apa jalanan licin, angin kenceng, ditambah lagi puting beliung, ya. Kemudian hidangan sudah dihidangkan makan, ya, dan dia lapar. Kemudian menahan air kecil dan air besar, ya. Kemudian punya kerabat yang dikhawatirkan kematiannya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang nanya, Mas Adit, silakan. Baik. Ada yang mau bertanya? Sementara ini belum ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Baik. Hmm, Baik, dipersilakan bagi yang mau bertanya. Ini ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, belum ada Itu pada pertanyaan. ngerti berarti. Masya Allah, luar biasa. Insyaallah. Nah, insya Allah nanti masuk ke bab apa bab 24 insya Allah. Baik, yang mau resen silakan aja. Gimana, Ustaz? Ya, Ibu Maimun silakan dibuka. Oh, ya. Ibu silakan. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak salam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mudah-mudahan dengan keluasan ilmu Pak Ustadz menambah amalan kita ini sebagai pendengar dalam mengaji. Mudahan kita istiqamah dalam Amin, amin, melaksanakan amin, eh, amal ibadah kita. amin. Ini sedikit yang saya tanyakan sebagai masbuk tadi itu kalau sekiranya kita menemui orang yang lagi sholat, tapi ternyata orang itu adalah sholat sunat. Padahal kita sholat wajib. Jadi setelah selesai dia salam, apakah kita bisa merubah niat di dalam sholat gitu? Jadi yang saya Taib, tanyakan merubah niat di dalam sholat atau apakah kita ulang lagi sholat kita semula sendiri gitu? taib. Ini sering pengalaman saya ini Ya, kejadian Pak Ustadz. Makasih. taib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, Ibu Maimun, Ibu Mumun ya. Iya, Kalau kita sholat beda niat itu dibolehkan. Ya, karena Nabi Shallallahu karena sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Dia pernah sholat sunnah sedangkan makmumnya sholat isya. iya, Ya, iya, dan Nabi pun malah menyuruh orang yang tadi kita bahas ya untuk sholat 2 kali. Ya kan? Kita tadi bahas tuh sholat 2 kali iya. di masjid ya, sedangkan imamnya kan sholat wajib, dia sholat sunnah. Jadi dibolehkan sholat berbeda niat itu. Hmm. Dengan catatan satu ya, bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kan nggak ada rukunya ya, nggak ada Iya, sujudnya. Jadi jangan sampai imam sholat jenazah kita sholat duhur ya, kagak ketemu itu mah. Ya. Yang iya, kedua,
Yang kedua, rokaatnya sama atau rokaatnya makmumnya sama imamnya rokaatnya sama atau rokaatnya lebih. Misalnya, imamnya sholat apa? Sholat Gimana sholat sunat misalnya ya gitu, nanti dulu. Misalnya ini sunat, ya, sholat ini wajib. yang wajib dulu misalnya ya. Ya, jadi dibolehkan itu kalau berbeda niat. Nah, sekarang gimana kalau imamnya sholat sunnah, sedangkan makmum sholat wajib? Maka boleh. Kenapa? Tadi Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat apa tadi? Isya. Ya, Ya. maka berdasarkan dalil ini dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dibolehkan makmum dan imam berbeda niat. Ya, niat. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau Bu Mumun sholat sunnah, ya, terus makmumnya sholat wajib, ya Bu Mumun kan rakaatnya cuma 2, Ya. lalu salam, maka makmumnya nambah sendiri. Ya, nambah sendiri, misalnya makmumnya sholat maghrib, ya berarti Bu Mumun kan 2, dia 2 tahiyat sama tahiyat. Ya, dia tahiyat awal, Bu Mumun kan tahiyat akhir. Maka Ya. setelah Bu Mumun salam, dia naik tambah 1 rakaat. Nah, pertanyaannya lagi sekarang, apakah Bu Mumun niatnya dirubah atau tidak? Ya, niatnya dirubah atau tidak? Maka yang bagus merubah niat jadi imam. Karena nggak apa-apa kan sholat sunnah berjamaah. Walaupun dia niatnya sholat apa tadi? Wajib. Ya, jadi ulama berbeda pendapat kalau imamnya tidak merubah niat. Ya, tidak merubah niat. Ada yang bilang tetap sah, ada yang bilang tidak. Tapi menurut yang tadi kita bahas, ya, itu sah. Ya, itu sah walaupun dia tidak merubah apa tadi ini. Ya, bagusnya sih rubah niat. Jadi nggak apa-apa berjamaah dalam salat sunnah. Ibu salat sunnah di salat wajib nggak apa-apa. Ya, berjamaah. Kan tidak jadi kebiasaan kan, cuma sekali-kali doang. Iya. Ya, sekali. Ya. Jadi kesimpulannya boleh berbeda niat dalam sholat. Walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ya. Kemudian yang lebih bagus lagi, ketika sholat sunnahnya, dia boleh merubah niatnya, dia jadi imam atau tidak, boleh dua-duanya. Tapi merubah jadi imam lebih baik. Ya, Bu Mumun. Ya, jazakallah khair. Iya, sama-sama. Kasih Bu. Ya. Taib. Ada lagi yang nanya? Ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Dari Bu Nina Al-Bugis. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf pertanyaannya di luar tema. Bagaimana posisi kepala saat takbiratul ihram? Apakah mata memandang depan atau kita langsung melihat sajadah? Jazakallah khairan atas pencerahannya. Taib. Bukan lihat sajadah, tapi lihat tempat sujud. Ya, jadi kita kalau sholat itu kan menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat. Nah, untuk matanya menghadap tempat sujud. Allahu Akbar. Ya, kecuali kalau lagi ruku. Kalau lagi ruku, ya Syekh Utsaimin memilih melihat kakinya. Kalau lagi ruku ya. Kalau ulama yang lain lihat tempat sujud atau nggak lihat tempat sujud tapi pas sejajar dengan matanya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, ya sunnahnya melihat apa tadi, tempat sujud, ya. Kecuali kalau lagi tahiyat, Mas. Kalau lagi tahiyat, maka mata kemana? Tangan, telunjuk. jari telunjuk, bukan ke tempat sujud. Ya. Jadi Bu Nina Bugis, ketika kita sholat, ya, maka mata menghadap ke ke tempat sujud itu sunnah, ya. Allahu Akbar, ya gitu. Nah, gimana kalau tapi sebenarnya ada juga para sahabat itu melihat Nabi. Makanya nggak salah juga kalau ada orang sholat begitu takbiratul ihram melihat ke imam. Ya, karena kan takutnya imamnya belum takbiratul ihram. Ya, imamnya mungkin ya sholatnya gerakannya bagus, maka kita mencontohnya. Maka di buku Ustadz Firanda dibolehkan juga sholat melihat ke imam. Bagaimana para sahabat melihat ke imam. Ya,
Tapi yang menurut saya lebih bagus itu melihat tempat Sujud. sujudnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Mary ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita lupa baca tahayat awal? Apa kita harus sujud syahwi? Ya, sujud sahwi sebelum salam. Ya, jadi kalau orang meninggalkan wajib-wajib sholat seperti tasyahud awal, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, dia sujud sahwi sebelum salam. Setelah wa min fitnatil masihid dajjal, jangan salam dulu. Allahu akbar, sujud, baca subhanarabbil a'la. Allahu akbar, duduk antara dua sujud, baca doa rabbikfirli rabbikfirli. Allahu akbar, dia sujud lagi. Allahu akbar, dia bangun, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi orang yang meninggalkan wajib-wajib sholat, seperti apa? Nggak sengaja tapi ya. Seperti dia nggak baca doa ruku, nggak baca doa sujud, subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim. Kemudian dia nggak baca sami Allah liman hamidah. Ya, kecuali kalau lagi berjamaah, boleh nggak baca. Langsung Rabbana lakal ham. Ya, nggak baca Rabbana lakal ham. Ya, nggak baca doa duduk antara dua sujud. Maka orang yang meninggalkan nggak tahiyat awal, ya, maka orang yang nggak sengaja meninggalkan tahiyat awal, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Ya. Tapi kalau dia sengaja itu batal salatnya. Ya, lanjut. Oh, ini lanjutan dari Bu Mary tadi, Ustaz. Jadi kita nggak perlu tambah rakaat katanya, Ustaz. Nggak usah. Ya, Nabi juga pernah begitu. Jadi Nabi pernah lupa tasyahud awal. Maka para sahabat mengikuti Nabi. Ya, jadi ada imam mas kalau udah lupa tasyahud awal dia di subhanallahin. Sama makmum subhanallah subhanallah, itu makmum salah kayak begitu. Jadi imamnya harusnya nyuruh makmumnya untuk naik semua. Dan imamnya nggak boleh turun lagi, mas. Kata di mazhab Imam Ahmad tuh batal sholatnya kalau dia turun lagi. Jadi kalau imam sudah naik ke atas lupa tahiyat awal, terus makmumnya subhanallah subhanallah, suruh naik semuanya. Ya, jangan nengok tapi pakai tangan. Ya, lalu nanti jadi berarti imamnya lupa tasyahud awal, maka makmum ngikutin semuanya sebagaimana para sahabat melakukannya. Kemudian nanti sebelum salam sujud sahwi. Ya, saya pernah waktu di Mesir, imamnya lupa tasyahud awal, makmumnya pada subhanallah subhanallah. Maka kemudian imamnya begini, mas, suruh naik semuanya. Ya, akhirnya setelah salam imam nerangin bahwa Nabi SAW pernah terjadi juga lupa tasyahud awal. Lalu makmumnya semuanya ikut naik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lanjut. Kemudian ini selanjutnya dari Bu Alin. Bismillah, mau tanya Ustaz. Mengimami sholat apakah baca iftitah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan makmum sholat jamaah apakah pakai iftitah? Iftitah itu hukumnya sunnah ya. Jadi gini, mengimami sholat apakah baca iftitah? Ya bacalah, bagus. Tapi hukumnya bukan wajib. Tapi sunnah. Dan ibu kalau baca iftitah itu pahalanya gede. Mas Hadid kalau sholat baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu pintu langit terbuka loh. Jadi siapa yang nggak mau pintu langit terbuka? Apalagi kalau baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta dan seterusnya, itu kan kayak minta ampun. Apalagi baca Allahu Akbar subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Oh, itu kalimat terbaik. Ada 10 keutamaannya. Jadi ibu mau sholat sendiri, mau sholat jadi makmum, ya, mau sholat jamaah, sunnah baca iftitah. Cuma kalau Anda terlambat datang ke masjid masbuk, ya jangan baca iftitah karena udah masbuk, kan tadi udah dibahas ya, mas. Jadi lebih baik langsung Al-Fatihah karena sudah terlambat. Takutnya Anda baca iftitah ternyata malah imam ruku. Nah, ini Anda ketinggalan Al-Fatihah.
Jadi ketika Anda mengimami para wanita, mengimami sholat, apakah baca iftitah? Baca, sunnah. Tapi kalau Anda nggak baca, nggak apa, cuma sayang aja. Pintu langit terbuka. Dan makmum sholat jamaah apakah pakai iftitah? Tergantung. Tergantung. Kalau ikut dari awal, baca iftitah. Tapi kalau masbuk, nggak usah baca iftitah. Ya, lebih baik langsung Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ya, saya takut mengganggu, takutnya mau masuk kantor, Mas Hadid. Oh iya, Ustaz. Ya, taib. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini karena pengajian kantor, ibu-ibu ya. Tapi Jadi mulainya saya tadi ada memperhatikan satu hal yang menarik, Ustaz, terkait dengan kantor dan pekerjaan. Di antara berbagai macam hal yang membolehkan kita untuk berangkat sholat terlambat, pekerjaan tidak ada ya, Ustaz ya. Udah kerjaan kagak ada, terlambat datangnya. Ya, Jadi kalau takutnya misalkan ada pekerjaan tetap harus berangkat ya, Ustaz. ya harus berangkat ya. Ya, ditakutkan nanti kita diakhirkan dari segala kebaikan ya. Iya, Ustaz. Ala pagi sholat ya. Ada lagi cara saat ini sholat sunnah rawatib. Siapa terakhir, Pak? Oh iya, Ustaz. Assalamualaikum. Ini dari Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya bagaimana cara mengerjakan sholat sunnah rawatib, ba'diyah, dan qobliyah kalau hari Jumat. Mohon bimbingan. Baik, kalau Jumatan pendapat yang rojih tidak ada qobliyah, yang ada tahiyatul masjid. Tapi kalau ba'diyah Jumat ada, boleh 2, boleh 4. Kalau Anda ngerjain 2, lebih bagus di rumah. Tapi kalau ngerjain 4, 2 di masjid, 2 di rumah. Ya, ya 4-4-nya di masjid juga boleh. 2 salam ya. Jadi misalnya di sholat Jumat ya. Jadi kalau qobliyah Jumat memang ada ikhtilaf. Tapi kalau dari segi riwayatnya sih sebenarnya yang kuat tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada tahiyatul masjid ketika datang. Ya. Nah, ketika habis sholat Jumat, nah itu ada ba'diyah Jumat. 4 rakaat hadis riwayat Muslim. Caranya gimana? Kalau 2 rakaat bagus di rumah. Kan sholat sunnah bagus di rumah. Ya, tapi kalau sempat nggak bisa di rumah ya di masjid. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat, Anda boleh di rumah semuanya, tapi ada satu riwayat saya kalau nggak salah Ibnu Umar ya, itu 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, ba'diyahnya. Jadi di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Itu. Ya, jadi ba'diyah Jumat ada minimal 2, maksimal 4. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Hadid sudah sudah menemani dan semuanya Mbak Ica dan mungkin saudara Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pada hari ini. Semoga jadi amal jariah buat para pengurus Majelis Salim Donggis Nore insyaallah. Amin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Pamit ya Mas. Iya, Ustaz.